Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 96. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-96. Kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada request dari... Siapa tadi request, Kak? Tadi ada request dari Zap, Owl City dengan Fireflies. Kemudian ada request dari 765 Garage, ada Boomerang dengan Kisah. Ada request dari Dia Chan, Yui dengan It's All Too Much. Sekarang kita akan masuk ke segmen selanjutnya. Segmen ketiga masih bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Kani sama. Let's go. Di segmen ketiga, Trivia of Guest and Closing Mark, nanti Kani akan redeem channel point 1 sampai 5. Nanti akan ada muncul pertanyaan secara random dari list pertanyaan yang sudah disiapkan, tapi Kani tidak tahu sebelumnya. Kemudian, aku ada 100-an lebih list pertanyaan. Oh, jadi ini benar-benar gacha ya jadinya ya? Benar gacha. Menarik. Terus mau mengingatkan bagi para penonton dan para pendengar, jika ingin bertanya bisa menggunakan channel poinnya 99 channel point via teks di chatroom, atau 369 kalau misalnya mau ngobrol langsung dengan Kani via Discord. Kemudian itu saja, request lagu sudah tutup. Mari, kalau begitu kita masuk ke trivia pertama. Silakan Kak di-redeem. Oke. Apa nih? Apa tuh? Name 2 things you are grateful for in the past 2 months. Wih. Apa yang aku syukurin ya dari past 2 months. Dalam 2 bulan terakhir. 2 bulan terakhir ini jujur aku mulai tadinya tuh apa-apa tuh aku selalu menyalahkan diri aku, Kak. Nah, mulai ke 2 bulan ini aku mulai kayak relax sendiri, lebih fokus ke diri aku juga. Aku lebih menerima diri aku juga dalam hal sendiri, dalam hal berkonten juga. Sekarang aku tuh jujur udah lebih kayak tenang lah gitu buat sekarang jadinya. Jadi nggak terlalu, masih ada beberapa hal aku nyalain diri sendiri, tapi aku udah nggak terlalu nyalain diri aku juga sendiri. Gitu. Itu yang satu. Sorry ya, terganggu. Terganggu. Ada makhluk halus lewat. Makhluk halus barusan itu diangkat. Terus itu yang pertama. Yang kedua, apa ya? Aku pikiran apa ya? 2 months. Oh, ini sih aku bersyukur banget. Grafik algoritma YouTube aku udah mulai naik. Karena kan 10 bulannya kemarin kan ke-stuck 13. Okay. Alhamdulillah kalau buat sekarang udah jalan lagi akhirnya. Bayangin Kak, 10 bulan enggak. Itu bener-bener stuck di 13 doang. Stuck di 13 Kak, 13. Nanti jadi, kan nih apaan sih? Kan cuma stuck doang, enggak guys. Jadi nanti naik nih 13 misalkan 50. Nanti turun subscribernya. Nanti naik lagi. Nanti turun lagi banyak. Turun 20. Nanti naik 1. Turun lagi 30. Tapi sekarang sudah mulai naik lagi perlahan-lahan. Udah alhamdulillah perlahan-lahan itu udah mulai naik. Itu aku bersyukur banget. Nah itu karena aku juga mulai konten solo itu juga jadinya. Begitu. Oke. Ada komentar Kak. Wah parah, makhluk halusnya diusir. Iya. Daripada nanti kena kabel putus, nggak jadi selesai streaming Kak. Waduh. Kita lanjut kalau begitu Kak Kani, trivia kedua. Siap. Apa tuh? Wait, when was the last time you cried? To be honest ya Kak Adli, aku tuh suka banget emosi aku tuh sangat mudah aku curahin dengan tangisan. Aku daripada aku marah, aku lebih pilih nangis. Aku nangis tadi. Tadi ngapain tuh? Tadi siangan. Aku nonton Uma Musume Kak. Itu bukannya anime balap-balap. Kenapa sedih? Kenapa sedih? Sedih Kak. Kenapa siapin tisu Kak kalau nonton gitu Kak? Uma Musume Kak. Aku nonton yang si Top Gun ya. Apa? Aku lupa Top Gun sih. Aku lupa nama kudanya. Pokoknya itu.
Itu aku nangis. Aku setiap episode Uma Musume aku nangis. Uma Musume ini emot nangis kah? Kenapa orang-orang nangis? Sedih. Maya no Top Maya no Gun. Top Gun. Bukan Maya no Top Gun. Aduh, yang rambutnya pirang, guys. Aduh, yang di anime season ke apa gitu, aku lupa. Aku belum nonton. Pirang. Itu jadi gini Kak, aku tuh sangat suka anime sport anime sama idol anime. Sedangkan si Uma Musume ini keduanya. Kayak K-On aku gak nonton sih. Aku lebih ke idol cowok sih, to be honest. Hehehe. Sama Love Live season 1 ya aku sukanya ya. Siapa yang suka Love Live waktu itu ya dari WMR ya? Yang Uma Musume kenapa sedih? Sedih. Karena biasanya sih kalau yang tahu sport anime tuh sebenarnya sedih loh Kak. Kayak perjuangannya mereka biar mereka bisa menang, gagalnya mereka di saat yang sebelahnya menang, satunya kalah. Padahal kita tahu effortnya mereka tuh dua-duanya tuh sama-sama bagus banget. Aku tuh gampang terharu soalnya orang. Jadi aku nangis. Aku kalau anime beberapa, aku sekarang lagi nyelesain 2 sih sebenarnya, tapi ada 1 udah selesai Kak. Aku lagi kemarin ada yang ngasih rekomendasi dari Days of Breakwater. Itu anime tentang anak yang pindah ke kota asalnya, kota kecil gitu loh. Habis itu di sana dia itu yang biasanya suka crochet, kemudian ketemu seseorang dan masuk ke klub pancing itu yang nggak terlalu banyak peminatnya, dan dia kayak belajar mancing sepanjang 12 episode. Sepertinya menarik. Ya bagus kok. Aku dari itu sebenarnya bisa belajar banyak hal, bagaimana cara memancing segala macam. Kemudian aku jadi belajar ikan ini gimana. Kalau ngasih ini itu gimana treatmentnya. Aku tidak tahu sama sekali sedetail itu. Terus satu lagi yang lagi dilanjutin sekarang itu Kedai Makan Sang Buangan. Kemarin tuh ada episode yang sedih sekali. Kedai makan, bentar kok aku kayak pernah denger ya. Kedai. Ini ada di YouTube Kedai Makan Sang Buangan. Mau spoiler dikit, ada episode 5 apa episode 4 ya? Aku udah ngeliat ini, cuman aku belum nonton. Ini episode 5 atau 4 itu, aduh ya Allah, aku gak mikir sedalam itu, tapi ternyata di episode itu tuh ada bawang gak di 2/3 sampai ke ujung. Itu kayak, aduh ya Allah, kok harus gini ya? Sedih kan? Iya, tapi aku nggak sampai kayak nangis banget. Terus yang kayak sedih banget beberapa hari terakhir sih itu kemarin tadi pagi ya, tadi sore ada yang posting di TikTok, kucingnya meninggal. Terus kayak dia tuh udah nemenin sejak lama sekali. Ada macam-macam kucing yang datang, kemudian akhir-akhirnya ujungnya meninggal. Kayak, aduh ya Allah. Ya Allah, itu kalau Anabul lewat itu sedih banget sih. Iya, apalagi cerita sedih gitu kan gak harus ya naruh bawang di situ Kak, kan sedih gitu loh. Aku juga waktu kelinci aku lewat Kak, itu ya Allah Kak, aku nangisnya bener-bener seunggukan gitu, karena dia itu pinter, kelincinya pinter banget Kak. Kelinci aku sepinter itu, kayak aku panggil kayak sini, dia udah langsung kayak nengok. Itu setiap jam 5. Kalau jam 5 sore dia udah tahu itu waktunya dia masuk ke kandangnya. Jadi emang aku lepas. Dia udah tahu, dia nanti udah duduk di sebelah kandangnya, terus dia ngelihat aku, halo, aku kayak gitu, dia langsung kayak, ayo sini ajak kita lari-lari bentar. Bener, dia ngajak aku lari, jadi dia lari, dia lihat ke aku ke belakang. Terus aku kayak, ayo sini. Aku lari-lari bentar, nanti udah gitu, yuk udah mau maghrib yuk masuk yuk. Ya udah, akhirnya dia langsung masuk. Sepinter itu kelinci aku 2. Jadi waktu mereka lewat gara-gara penyakit itu, aku bener-bener ya ampun Kak, itu bener-bener seunggukannya sampai segitunya. Jadi aku ngerti banget sih itu. Aku juga kemarin ini kalau misalnya kamu lihat di belakang dari tadi kan webcam aku kelihatan ya di Discord. Kucingku yang gede-gede Oren dan Kaliko dari tadi lewat-lewat itu, ada masa di mana mereka itu basically anaknya lahir 2 masing-masing. Terus di satu ketika kita baru pindah ke sini ya basically. Ada jantan gede, dia itu ngebawa anaknya keluar. Kedua-duanya dibawanya anaknya keluar Kak. Terus aku ditinggal, kosong rumahku, sepi. Kayak mana ya rasanya, aku bingung Kak. Awalnya kucingku ada 2, abis itu tiba-tiba dibawa anaknya keluar.
Satu dibawanya anaknya keluar hujan-hujan. Kenapa Ya aku pikir ampun. ya? Apa aku udah salah ya? Sisa 2 kan ya, sama Ah, 2 anak yang si Oren. Habis itu besoknya anaknya juga dibawa keluar. Aku bingung. eh, Apa yang salah ya Tuhan? kenapa? Kenapa ya? Apa aku salah pindah rumah ya? Aku pikir ya. Terus beberapa hari kemudian Ah, anaknya mati satu. ya Allah, Terus kasihan. besoknya balik, galau, sampai kering bulunya, dehidrasi. Mm-mm. Aku suruh minum, sedih kak, kayak galau. Aku Iya, cerita pasti di pasti. stream. Terus orang-orang bilang nanti kalau misal ditinggal lagi sedih lagi. Iya iyalah, gimana ya? Aku udah ngurus setahunan lebih terus tiba-tiba ditinggal. Kenapa Iyalah. kak? Apa salahku? Mm-mm. Tapi itulah kenapa aku malah jadi adu nasib gini. Nggak apa-apa, aku ngerti banget kok itu kayak bener-bener sedihnya. Maksudnya orang mungkin beberapa yang nggak ngerti kayak apaan sih itu kan cuman maksudnya cuman it's just a pet. No, it's not a pet. It's apa ya? It's a friend gitu loh maksudnya. Kalau aku yang ngeliatnya ya itu bener-bener Nih, kayak bestie bagi aku gitu loh. Kayak jadi kak waktu aku sama kelinci-kelinci aku itu tuh bener-bener yang aku pulang kerja, aku pulang gitu pergi gitu. Itu mereka tuh yang udah yang kayak langsung di depan kayak hmm, nungguin gitu loh terus minta aku elus. Jadi kelinci tuh kalau mereka udah deket sama orang, mereka tuh datang ke orangnya, mereka langsung kayak jadi karpet gitu kak, srek gitu, sama lah. ngejelepoh gitu. Anak Sama buluku lah juga ya. gitu. Oh, Nah, langsung ngejelepoh kayak gitu juga gitu kelinci. Terus aku elus-elus. Terus bentar ya, kakak makan aku manggilnya tuh kakak, diri aku kakak ke mereka gitu. Kakak makan bentar ya gitu. Nanti kita main habis ini. Oke oke, ya. Nanti mereka nungguin. Terus pernah kayak misalkan kayak kita ngajarin kayak pupnya nggak boleh sembarangan. Terus dimarahin lah kan sama orang rumah. Terus aku kayak tuh kan aku dimarahin, jangan pup di sini lagi ya. Mereka ngerti kak. Mereka nggak dipup di situ lagi. Jadi pinter banget, pinter banget. Jadi makanya aku sesayang itu banget kan sama dua kelinci aku itu. Pintar banget. Jadi aku sayang. ngerti banget sih. Sayang kucingku tidak seperti itu kak. Kucingku dibilang sekali tetap aja apa ya, bandel. Begitulah kak. Baca komentar dulu sebentar. Aku jadi ingat pas aku nangis kejar abis nge-stream ke sore gara-gara kucing oyenku diracun malam-malam. Tapi Astagfirullah. aku pribadi ya kalau di titik si Alice nge-stream, aku nggak tahu ya apakah itu nge-streamnya abis tahu kalau misalnya kejadian. Tapi kalau aku pribadi, kalau aku di titik aku tahu kucingku digituin orang, mungkin aku nggak di posisi stabil untuk nge-stream ya. Nah itu setelah nge-stream, abis nge-stream. Oh baru tahu. Gara-gara kucing orangeku diracun malam-malam. Ya nggak sih itu? Ya kalau misalnya itu kebalikan yang aku pahami, aku nggak bakal stabil gitu kak. Oh, bisa Salam aja. kalau begitu. Ada Aku Lux sih nggak komentar. bisa Semua sih. ada akhirnya mas. Salam dari Laos. Salah ada lagi dari Thai. Ya betul. Selamat pagi. Ada komentar dari Sam, ganti kucing sama kelinci. Nggak, aku nggak dulu Nggak kak. dong, nggak gitu. Beda lagi. The soul Yep. is different. Sudah capek. Beda. Biarlah saya ngurus ini saja kak. Mari kita lanjut kalau gitu kak. Trivia betul ketiga. sekali. Let's go. Tadrr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 r
people from anywhere in this world, who would they be? Aduh, langsung Ya, di tahu dunia. aku. Di dunia kan? Di Bukan dunia. yang bukan apa, jadi yang bener-bener yang aku kenal kan di dunia ini kan? No, bebas. Kalau misalnya aku kan juga di dunia. Kamu kalau mau ketemu aku juga boleh kan di dunia aku, Kak. Atau kamu tidak menganggap aku sedunia denganmu? Oh, maaf. Aku pikir sorry aku nggak baca truly. Aku pikir kalau pilih tiga orang yang kayak kamu bisa kayak pergi kemana aja bareng-bareng gitu loh maksudnya. No, ketemu, Kak. Oke. Apa ya, ketemu 3 orang ya? Rata-rata sih teman-teman aku udah ketemu sih. Aku belum ketemu Pos. Ada satu itu temen aku Mr. Paus yang ngikutin aku dari nol. Oh, Tuh, tapi sama kalau si sisanya Bulbul udah pernah ketemu? Udah pernah. Oh. Udah pernah. Yang lain udah pernah. Nah, aku pingin ketemu sama Pos. Terus 2-nya lagi, aku introvert. Sebenarnya aku
Apa ya? Siapa ya? Paling itu sih. Kalaupun iya ketemu Kak Adli, tapi paling nggak bisa ngomong banyak, cuman kayak kakak punten terima kasih banyak sudah diundang. Maaf kalau salah-salah kata, terus aku kabur. Ini kak buat kakak, terus aku kabur. kayak kayak malu-malu Nanti gitu say. Iya. ditunggu. Terus satu lagi, siapa? But if you could meet 3 people from anywhere ya, from anywhere, aku pengen ketemu. Oh, nggak bercanda, nggak kok Nggak Panasar, apa-apa. nggak. Sebenarnya kamu bisa ketemu kan? Iya sih sebenarnya sih itu biasa. Tapi Kalau enggak lah. kamu ke TPI. Doxing dong. Kok TPI? Oh Ke iya. MNC. Kok TPI? Iya, betul sekali. Aku mau apa ya? Oh, siapa aja kan ya? Aku pengen nyoba ketemu ini sih, Shy Lily sih. Mau bilang makasih. Oh, thank you so much for Ya, inspiring bener-bener me buat- from all this ya. time gitu ya. Yes, karena Because of bener-bener you. inspirasi pertama aku ngelihat maksudnya itu apa ini. Cuman emang pasar aku ngeliatnya ke IN duluan. Jadi apa namanya, dan dia yang bener-bener ngedongkrak kayak apa, use the model. Jadi kayak kalau kamu abis dapat modal live 2D dari Rigger, itu jangan langsung dipakai. Itu di otak-atik dulu, kayak gitar aja, beli gitar dituning dulu guys, gitu loh. Jadi karena model itu tuh kan, misalkan Rigger makainya iPhone, kita makainya webcam, otomatis beda dong cara nge-tracknya, gitu loh. Jadi bener-bener harus dituning. Terus juga misalkan dari kalian, ekspresinya kalian tuh ternyata tipenya tuh kayak cool gimana gitu. Ya berarti kalian nggak, mulut VTuber kalian nggak boleh ketawa terus, nggak boleh kayak gitu mulu kan. Berarti kan harus kayak yang agak dingin kayak gimana gitu. Itu diturunin lagi parameternya kak. Nih jadi kalau Kak Andi ngelihat ini semua nih parameter ini harus dipelajarin sama pilot VTubing. Kalau menurut aku ya wajib. Mungkin bagi beberapa orang yang mungkin tidak tahu, abis komis dia tuh cuma pakai satu doang, tapi kayak nggak terlalu ngutik lagi ya. Ya, padahal itu harus dikutik-kutik. Nah itu aku tahu dari itu juga, dari Shy Lily juga gitu loh. Jadi emang dia yang benar-benar ngebuka aku kayak apa ya. Jadi model tuh benar-benar harus di setting lagi. Nih contoh nih ya, kita ini kan biar tahu kan ya paling optimal dan bisa digunakan sejauh apa yang kita udah beli gitu ya. Betul sekali. Nah ini mulut aku kan kayak sedih ya, kayak sedih kesel gitu. Tapi kalau aku ganti jadi +1, kalau aku ganti jadi 2, lihat garis bibir aku kak, tuh turun lagi. Nih kalau aku turunin lagi jadi -2, lebih turun lagi. Tapi ini manual kan ya? Manual. Dan ini harus tahu pengukurannya kayak gimana. Itu jadi kayak, nah ini tuh lebih ngangkat lagi. Ini padahal aku nggak lagi senyum nih, aku lagi diem. Tapi dia udah senyum. Jadi semuanya itu harus dituning pembawaannya. Kalau misalkan orangnya kalem, terus kayak model VTuber kayak kayak gitu dulu kan kayak jadi serem agak dan kurang ekspresif. Ya itu kurang ekspresif. Kurang ekspresif. Paham. Gitu sih jadinya. Kita lanjut trivia ke-4 kalau begitu. Let's go. Apa nih? What is your favorite quote? Oh, aku ada satu. Selalu aku pakai dari kecil. Apa tuh? This too shall pass. Jadi kalau aku tiap ada masalah, itu selalu aku pakai. Ini pasti bakal berlalu. Everything akan berlalu. Mau jalannya berat, mau jalannya gampang, ini pasti akan berlalu. This too shall pass. Dan itu selalu aku pegang dari dulu sampai sekarang. Dan ya udah alhamdulillah. Gitu. Mau tanya sesuatu mungkin agak-agak menohok sedikit. Iya. Dengan quote this too shall pass, kondisi paling berat selama hidup sejauh ini berapa lama ya baru rela? Baru rela. Ada kok sekarang yang nggak rela juga. Sampai sekarang belum hilang begitu kah?
Kayak misalnya aku lagi kondisi lagi down banget dan kemudian kayaknya rasanya oh ya udah akhirnya sudah selesai. Itu kira-kira kayak 3 bulan, sebulan, 2 bulan gitu. Ya ada, tetap ada kayak misalkan ada sesuatu gitu. Nah, itu terus sampai sekarang pun ada yang tetap kayak gitu. Cuman aku mikirnya kayak ya udah nggak apa-apa, it's okay kayak gitu. Maksudnya kayak lebih ke pokoknya intinya kayak ya ini bakal berlalu, cuman memang ini durasinya mungkin lebih panjang gitu. Tapi masalah sampai... bukan masalah real life gitu. Oh, ada yang sampai menahun begitu kah? Ada aku. Gitu jadinya. Jadi makanya kayak ya udah nggak apa-apa. Mungkin ini durasinya lebih lain daripada yang lain gitu. Kan ada kadang kan kita lagi santai-santai tiba-tiba jeder ada masalah tuh kayak gitu. Itu pasti aku langsung kayak Bismillah, nggak apa-apa. Yang penting aku udah usaha, tawakal aja, this too shall pass. Mau gimana outcome-nya, pasti harus dilaluin. Mau outcome-nya itu kita nggak suka, mau outcome-nya kita suka, itu pasti akan berlalu. Ada mau dengan cara yang kita suka ataupun enggak gitu. Ada komentar kak, ada kayak Kani pas sebel sama aku gara-gara ngomel soal nggak dapat Xavier. Astagfirullah. Elis. Ngomong soal Xavier, saya melupakan pertanyaan penting. Oh, apa? Selaku orang yang bermain Let's Genshin dan DKK, berapakah nominal top up terbesar Anda totalnya? Kak, saya harus menanyakan ini. Oh my gosh. Apakah 2 digit, 3 digit ya? Aku pelaku pemain Let's dan Genshin itu sampai sekarang aku kalau main game gacha nggak pernah top up. Oh kerennya. Aku nggak bisa sih kalau buat Genshin sama Let's ya. Kalau yang lainnya bisa. Anda seberapa banyak kak? Orang tuh pada ngira aku top up itu gila-gilaan kak. Padahal sebenarnya nggak segila itu. Alhamdulillah banget ya Allah, terima kasih. Akunnya tuh masih yang wangi gitu loh, maksudnya nggak yang gimana-gimana banget. Tapi karena ngelihat B5 aku banyak banget, orang tuh kayak wah gila nih, ini top up-nya nih bu, udah berapa nih gitu. Cuman kayaknya masih taraf normal deh aku. Kalau aku ya kayaknya masih di angka kayak 7 digit begitu kah total selama ini? Iya masih ada 7 digit ada. Oh, berarti kira 100-an atau misalnya 100-an 50-an per bulan. Kalau misalnya mainnya 2 tahun kan berarti oh iya. Ada di 7 digit ya? Iya, ada 7 digit. Ada komentar kak, iya makanya lucknya dibagi kan nih. Aku belum dapat siapa-siapa ini di beach. Aku Z. Jangan kan nih, jangan. Semangat guys, yang gacha guys, semangat. Ini ketawa nakal dan setan ya. Aduh ya ampun. Oke, ada komentar kak, saatnya doxing nominal. Ya udah aku doxing. Tapi kalau misal nggak begitu bukan manusia namanya, kata Lux. Aku nggak pernah beli apa-apa kak. Aku nggak pernah top up kayak welcome pack segala macam. Nggak ada. Sampai sekarang basically bener nunggu bansos. Kalau nggak ada bansos aku nggak perlu gacha. Buat apa? Gitu. Kecuali ada yang top upin ya. Iya, kalau itu beda ya guys. Itu beda. Ya, itu beda. Top upin lah, alhamdulillah itu rezeki namanya guys. Jangan aku ada masa waktu itu aku main Genshin Impact pertama kali. Aku nggak tahu apa-apa. Terus di request main Genshin Impact, aku main Genshin Impact. Pas lagi abis intro ada yang top up kristal gitu. Tiba-tiba ada kristal. Aku nggak tahu ini apa. Soalnya tiba-tiba pop-up-nya muncul. Terus aku klik exit aja karena aku nggak tahu ini apa. Terus habis ngecek gacha ada orang-orang bilang di chat, Mas itu siapa yang top up katanya. Aku apa top up. Terus ternyata ada nominal yang cukup. Lumayan ya, jeder. Ya terus saya gacha. Aku nggak tahu nih siapa kak. Ya, tapi emang di Genshin aku juga waktu itu berkali-kali ditop upin. Aku nggak tahu itu siapa yang ngetop upin sampai sekarang, bahkan itu jutaan loh yang ngetop upin. Ya padahal kita kayak nggak. Aku juga kaget banget. Kita nggak bisa ngelihat nama kan? Nggak bisa. Kita nggak tahu. Jadi bener-bener itu Genshin emang banyak banget sultannya sih kak. Jadi kayak aku tiba-tiba dikasih Welkin lah, dikasih ini. Ada yang beberapa yang aku tahu, ada yang sampai sekarang pun aku nggak tahu itu siapa. Ya kadang-kadang kayak gitu kak. Kadang aku kayak siapa? Karena emang mereka seneng aja gitu kita. Aku juga waktu itu narik siapa gitu main Let's. Aku seneng dia nge-stream, ya iseng-iseng jeder gitu kan. Cuman emang nggak banyak gitu. Karena kalau aku
bisa tahu feelingnya tuh kayak, ih dia main game yang kita suka nih, asik kata lihat reaksinya gitu loh. Gitu, jadi lebih ke itu. Kalau aku sih kayak gitu yang lihatnya ya. Oke. Tapi kalau aku sih jujur, kalau Genshin sebenarnya aku tuh paling cuman Welkin doang sih. Tapi kalau Let's nggak bisa kak, aku harus gacha banner. Why? Kalau misalnya tidak dapat? Kalau nggak dapat pundung. Ya. Sedih. Kan this too shall pass. Enggak. Ini karena rerunnya lebih mahal sumpah kak. Beda kak, gitu kak. Beda kalau Let's beda. Kalau Let's beda guys. Let's tuh banyak bansos, tapi bannernya tuh cuma 8 hari. Cuman ini yang 5 banner sekarang aja itu cuma 18 hari. 5 banner kak, bayangkan. Untung saya sudah bebas. Itu aku pingin semuanya. Aku ingin begini, aku ingin itu banyak sekali kak. Tapi alhamdulillah ya, aku kalaupun aku nyebutin nominal pastinya berapa, kemarin aku juga ngitung tuh. Jadi di grup aku tuh, yang grup ciwi-ciwi yang bukan di HH. Jadi aku punya 2 grup. Ada yang di HH, ada yang kumpulan aku sama yang di VTuber yang di YouTube nih, yang main LND juga, Let's juga. Itu kita hitung-hitungan, guys kalian ngeluarin berapa guys? Kita hitung lah tuh. Oke, segini. Gelo gitu. Kani berapa? Terus oh guys, aku kayaknya semoga masih aman ya guys gitu kan. Masih aman guys kalau aku gitu. Tapi itu kan dikerjainnya udah selama bertahun-tahun. Nggak seperti yang kalian pikirin sih soal harusnya sih gitu. Masih aman lah ya. Ada komentar kak, bersyukurlah selagi masih ada yang berbagi, kata Lux. Kemudian kata dia Chan, Kani this too shall pass. Also Kani pas gagal gacha Let's pundung semingguan. Ih, aku kenapa tuh? Pernah gak dapet, aku malah dapet Zain, sedih. Aku gacha malah dapet Xavier, sedih. Akhirnya aku impulsif kak, top up 250.000. Dapat? Alhamdulillah dapet, ayo. Tapi ya itu top up termahal aku buat yang itu ya 250. Aku nggak mau lebih dari itu gitu loh. Memang harus membayar ya agar bisa dapat yang diinginkan ya. Iya, makanya emang asem tuh si Ael jual mahal gitu kan. Cuman nggak sering aku kayak gitu. Jadi kalau kalian tahu nominal aku, coba kalian juga kayak, oh alah cuma segitu gitu kan guys. Bisa sih gimana. Ada komentar, paham kan Kani perasaan saya di HSR, kata Alice. Guys, sorry aku nggak main HSR guys. Gacaku udah tinggal LND sama Uma. Tapi aku main Uma Musume, aku nggak top up sama sekali. Nggak ada perasaan untuk mau top up soalnya. Alhamdulillah. Kata siapa ya waktu itu? Kata Dev Muse. Kita kayak bukan kata Dev Muse, kata Dombaemon kalau tidak salah. Kita kayak nggak perlu Uma Musume banget tuh dia. Top up Uma, tapi kita bisa selesai kok. Iya emang. Jadi meskipun dia bisa gacha, tapi kita nggak perlu top up karena kita bisa lah ya progres sampai di titik kita bisa menang tanpa gacha. Betul itu betul banget kak. Nggak usah kak, Uma Musume memang nggak usah top up. Aku nggak ada rencana ya. Aku nggak ada rencana ya. Duit nggak ada kak. Mending aku beli makanan kucing. Jadi maksudnya gini kak, kalau kakak top up di Uma Musume itu tuh nggak ada PT-nya kak. Jadi nggak ada rate of rate on. Kalau LND kan sih ada kan, kayak maksimal 70 pasti dapat B5. Kalau ini nggak ada. Kecuali 200 dan itu baru tuker tiket jadinya. Dan itu jadi selama kakak ngegacha sampai 200 kali nggak dapet karakter yang utama dimauin, ya bisa aja jadi dapet karakter yang lain terus-terusan. Aku seharusnya tanggal 18 aku judi. Judi kuda ya. Aku di request terus tanggal 18 itu aku judi kuda malam. So we'll see apa yang disebut orang Uma ini. Tapi aku memantau tanggal 18 ya. Nggak tahu nanti gimana hasil judinya. Kita lanjut kak kalau begitu. Trivia kelima. Siap. Terceling. Ini korek. Do you think you are big enough right now? Ya Allah pertanyaannya. No. Kok pertanyaannya dari tadi kok agak ngeri. No, I'm not big enough. But your number is pretty big though. 1.8, 10k. Is that not big enough? Aku jadi gini kak, ada 2 yang aku pelajarin dari selama ini. Jangan pernah puas, tapi selalu tetap bersyukur. Ngerti nggak kak maksudnya? Jadi kayak
tetap kalau kamu udah puas dengan yang kamu punya sekarang, kamu nggak akan lebih berkembang lagi dari yang sekarang. Tapi tetap nggak boleh sombong dan tetap harus bersyukur dengan apa yang kamu dapat. Jadi tetap disyukurin. Alhamdulillah ya, aku dari pencapaian ini. Tapi aku tetap mau berusaha nih untuk lebih berkembang lagi. Bisa yuk bisa gitu. Aku lebih kayak gitu sih. Kalau misalnya kamu sekarang merasa ini belum besar, kapan ya angka itu merasa I'm big enough now? Mungkin kalau di YouTube aku sampai dapat silver play button kali. Wow, aku mikirnya itu gitu. Gede banget kan? Yes. 250 kah? Bukan 100 kah? Oh, 100 itu silver button. Silver, yes. Oh, yang gold itu berapa kah? Gold itu 1M. Diamond itu 5M. Wow. Oke. Itu untuk YouTube. Kalau untuk Twitch sama TikTok? Kalau Twitch sama TikTok partner ya? Lebih ke partner sih sebenarnya sih. Kalau Twitch kan partner ya, cuman jujur to be honest aku sih nggak berharap buat yang terlalu partner untuk di Twitch, karena memang maksudnya sesulit itu Kak, yang rame aja tuh sulit banget aku ngeliat orang pakai ini. Walaupun emang di YouTube tuh juga sulit ya, cuman ya pelan-pelan mungkin aku bisa 10 tahun lagi kalau nggak berhenti, atau siapa tahu aku tahun depan viral bisa juga. Oke. Iya, kalau buttonnya 1 juta Kak. Oke. Ini sudah 5 trivia, apakah cukup atau mau tambah? Bebas. Tergantung Kani, apakah mau tambah? Kalau mau tambah boleh. Satu lagi. Silakan Kak, diredeem. Apa nih? Apa? Duar. What is the best thing you have ever bought? PC. The best thing that I ever bought is PC. Kalau PC sih pasti emang aku beli sih maksudnya. Aku lebih ke apa ya? HP sih iya, HP buat ini. PC iya sih salah satunya. PC sama Stream Deck sih satu paket itu. Ada komentar Kak? Apa? Cincin ayel. Apa itu? Bro, asem. Apa itu cincin ayel? Jadi kan kakak tahu kan kemarin wedding banner. Orang ada yang jual cincin? Itu dari Involtnya jual official merchandise cincinnya. Buset, cincin asli? Yes, aku beli. Yes. Bagus Kak. Worth it? Sebenarnya for that price, yeah, it's worth it because it's official. Sebenarnya cuma dari silver sih bahannya, silver sama sterling apa gitu. Mahal Kak? 700.000. Iya. Satu. Tapi kalau misalkan aku nggak mau, aku jual 1 juta itu laku Kak. Lebih mahal kalau kayak photocard K-pop ya? Itu Kak. Oh iya, lebih mahal. Nggak beda, photocard K-pop lebih mahal Kak, tergantung. Iya, maksudku kan kita misalnya aku beli album kan, nanti misalnya aku dapat photocard SNSD misalnya, terus aku jual photocard lebih mahal lagi photocard daripada aku beli album. Iya, bisa. Betul. Jadi orang tuh pada males beli karena males nunggu. Sedangkan nunggu kan 5 bulanan ya. Kalau misalnya kamu jual yang pre-love kan orang langsung dapat gitu ya. Iya, bukan pre-love sih jatuhnya, karena kalau aku bener-bener nggak buka, aku segel. Ya kalau misalkan kayak guys, aku nyesel nih beli ini misalkan gitu, kayak ada yang mau adopsi nggak gitu, jadinya jatuhnya ya itu rata-rata banyak banget liat girlies yang mau, karena pada nggak mau nunggu sebenarnya gitu. Dan kita nggak tahu Sultan tuh yang mana kan? Betul. Diam-diam ternyata ada yang Sultan. Itu tempat-tempat top up tuh kayak kemarin tuh pada top up plats tuh 4 juta, 1 juta, 2 juta sekali banner Kak, bayangkan. Ini orang-orang kerjanya apa ya? Kadang-kadang mikir gitu kan? Iya, kadang aku suka kayak astagfirullah, semoga rezekinya ke aku, amin ya Allah. Kadang-kadang kita takut sendiri, tapi ya Allah, rezeki orang macam-macam ya. Iya begitu. Jadi menurut aku sih untuk merchandise-nya Love and Displace itu masih terjangkau kok, nggak yang gila-gilaan banget gitu loh. Itu cincin loh maksudnya. Dan itu nggak cincin doang Kak. Apalagi? Itu dapat cincin, dapat tempat cincinnya of course, terus dapat kayak poster apanya lagi, terus dapat suratnya juga, surat ke cincin. Surat tanda cincin. Kayak emang ini kayak beli akte cincin gitu loh.
Dari CN-nya juga. Pokoknya kayak terus merchandise-nya Ayel juga ada gitu. Banyak gitu. Jadi kalau menurut aku sih itu lucu ya, limited edition gitu. Oke. Ada komentar good investment kata Bro Blue. Iya, Terus ada komentar 700.000 masih terjangkau sih buat item official. Iya loh. Oke. Masih terjangkau. Ini jadi jawabannya kalau what is the best thing you have ever bought adalah cincin Rafael. Enggak, bukan. The Apa best thing tuh? I ever bought is PC and Stream Deck. Itu jadi satu paket tuh. Kenapa tuh? Kenapa itu yang terbaik, Kak? Karena aku bisa di titik ini sekarang. Kalau itu dengan duit misalnya aku pure juga. Kalau aku tidak bangga. punya PC dan Stream Deck, kayaknya aku tidak bisa di titik sekarang. Aku Kani. Iya. Yeah. Iya. Oh. Aku ngerasanya kayak gitu karena maksudnya gini, aku kan juga tahu ya, maksudnya trafficnya aku gimana, orang ngelihat aku gimana. Kalau aku nggak punya PC, aku nggak punya Stream Deck, aku nggak bisa double stream, aku nggak bisa triple stream. Aku nggak bisa edit konten yang bener-bener sesuai standar aku. Sebelumnya kan aku cuma edit di HP doang, CapCut HP. Aku nggak bisa download video panjang yang dengan cepatnya. Aku nggak bisa ngedit cepet. Aku nggak bisa nge-stream lama. Kalau di HP kan ya paling 4 jam 3 jam Kak. Ya itu pun udah panas kan? Iya panas gitu. Jadi I think for in this sacrifice? Bukan. Ya pokoknya di yang in this world, this virtual world, that's the best thing that I bought. Bener-bener aku jadi bisa punya live 2D model juga kan. Kalau aku nggak punya PC, nggak punya PC, aku nggak ngapain Kak aku komis live 2D gitu loh. Kan kasarnya gitu. Jadi aku bersyukur sih. Gitu. I think that's. Oke. Kalau begitu kita lanjut ke sesi selanjutnya. Mari kita masuk ke closing mark. Wow, jam 4 pagi. 7 jam ya Allah. Gile. Gimana Kak impresinya terhadap program ini? Apakah punya kritik dan saran? Seru banget Kak. Seriusan, makanya ini kita bisa sampai 7 jam Kak. Jujur saya mengantuk Kak. Aduh, ampun. Aku juga ngantuk tapi kayak seru aja gitu. Ada komentar Kak, lanjut trivianya udah habis. Kan tadi katanya 6 Kak, tambah 1 cukup. Terus gimana impresinya? Apakah ada yang lain ya terkait impresi lainnya? Kalau impresinya aku sih jujur ya, ini to be honest pas pertama kali Kak Adli ngechat aku ya. Oh my god, diundang artis gitu ya? Sumpah aku udah kayak gini Kak, kayak it's my time. Karena jujur program ini tuh tentu saja kan aku mantau siapapun itu kan gitu loh. Aku bener-bener kayak aku kadang suka mikir kayak kapan ya aku gitu loh, suka gitu. Terus pas yang tiba-tiba di chat terus aku kayak it's my time. Oh my, so kayak seseneng itu, kayak sedeg-degan itu, setakut itu. Jadi kayak campur aduk gitu loh perasaannya. Itu sangat senang banget. Terus karena aku juga udah tahu kan ini programnya kayak gimana. Untuk persona aku juga sama Kak Adli, kita sama-sama family friendly juga. Jadi itu udah cocok lah gitu loh maksudnya. Dan aku seneng dari sesi ini sebenarnya kita tuh bisa tahu Kak, untuk VTubernya itu seperti apa gitu loh. Untuk sebagai sisi pandang viewers, kita bisa lebih tahu, oh ternyata Kani ini kayak gini ya, oh ternyata kayak gini ya, oh ternyata ada sisi Kani yang kayak gini ya. Dan itu ditanyainnya melewati Kak Adli gitu. Dan kalau dari sisi streamer, kalau aku nangkepnya ya, ini tuh sebenarnya Kak Adli tuh kayak semacam ngasih panggung ke aku gitu loh. Kani, ini kayak aku kasih panggung nih di sini. Ayo kamu promosiin diri kamu di tempat aku ya, karena aku udah ngepercayain kamu untuk masuk ke channel aku gini. Gitu. Dan itu tuh bener-bener mahal. It's expensive, you know. Iya, sebenarnya tujuannya itu Kak. Aku sebenarnya bikin program beginian tuh satu, aku pengen bikin arsip. Sebenarnya ini kan udah guest ke 90 ya, kamu udah sejauh ini Kak, dari Mei 2023. Bukan, episodenya 96, tapi kamu guest ke 90.
Aku 6 di awal itu macam-macam Kak. Ada tapi guest pertama itu episode 6 sampai sekarang. Oke, siap. Kemudian sebenarnya tujuannya satu bikin arsip. Dari 90 guest sebenarnya mungkin ya kalau dilihat-lihat mostly ada yang tidak streaming lagi, ada yang mungkin tidak di sini lagi atau mungkin sudah ganti nama dan segala macam. Sebenarnya salah satu alasan bikin program bagian tuh aku pingin bikin arsip juga. Jadi in case ya di suatu hari seorang Kanisama tidak nge-stream lagi, seandainya nanti Mr. Pulse itu kangen atau Blue kangen, aku bisa kayak cari di YouTube Kanisama, nanti keluar Weekly Midnight Radio, get to know more Kanisama. Oh dulu ternyata kamu tuh seperti ini ya orangnya. Bisa. Gitu loh. Jadi kamu tuh kayak nggak cuma terbuang sia-sia dan kayak siapa itu Kanisama, aku nggak kenal nama itu siapa, tapi ada orang yang mengingat gitu loh bahwa Kanisama itu pernah ada gitu loh. Masya Allah, dalam kali. Oh my god, Sasuga. Tapi aku juga sekalian emang mau memperkenalkan orang. Jadi aku basically kan ini aku ngundangnya per episode beda-beda. Emang kayak maunya itu kita kecil dan aku secara pribadi juga kayak nggak terlalu berkembang lah ya akhir-akhir ini kayaknya. Nggak terlalu banyak apa ya? Maksudku aku nggak terlalu banyak berkembang dengan networking orang-orang baru gitu loh yang kayaknya. Sorry gitu Kak. Sorry. Bukan. Yang aku kayak bisa undang gitu loh. Aku kayak nggak banyak networking baru. Jadi aku kayak sebenarnya tujuannya juga ingin highlight dan aku kayak pingin orang tahu bahwa ada loh orang yang kayak gini, ada orang yang kayak gini loh di Twitch. Kan kita kecil, tapi mungkin nggak semua orang tahu dengan orang yang namanya mungkin Negi atau mungkin kayak Kanisama atau mungkin itu tuh orang nggak tahu karena misalnya ada yang namanya Didi atau mungkin ada orang tahu namanya El Kazail. Jadi dengan ini orang tahu oh ada El Kazail ternyata dia main ini gitu loh. So ya benar sebenarnya emang pengen highlight, makanya aku cuma ngundang satu orang sekali gitu. And it's good gitu. Biar aku kayak bisa nge-highlight bahwa Kanisama itu gini loh. Nanti kalau misalnya ada giliran si yang lain, aku kayak bisa undang. Oh ini belum pernah diundang. Oh baru lagi gitu loh. Jadi setiap episodenya fresh gitu. Jadi makanya itu kenapa waktu Kak Adli ngundang aku, itu aku tuh bener-bener yang kayak oke, Kali izin ya aku bikin intro video ya, walaupun ya nggak seberapa, cuman itu aku edit, itu khusus tuh aku edit. Kalau yang hal sama Kanisama itu memang aku udah bikin lama, cuman memang aku masukin itu semuanya dari awal sampai yang paling belakang cut belakang tuh itu aku bikin khusus buat sini, aku edit gitu. Kenapa aku gitu? Karena aku bersyukur aku udah dikasih panggung, aku juga mau nge-presentable yang terbaik gitu loh dari aku juga gitu jadinya. Karena jadi kayak karena kakak udah ngasih aku panggung, aku juga nih nge-present yang terbaik dari aku nih. Semoga aku dulu mikirnya semoga Kak Adlinya suka ya gitu, semoga viewers juga suka semuanya gitu jadinya. Jadi kayak bener-bener ini kan kesempatan ya Kak ya sebenarnya jatuhnya. Nah itu jadi kayak take the chance gitu. Betul. Jadi bener-bener ini panggung, ini kalau kalian nggak guys, ini buat beberapa orang di sini pasti aku yakin ada yang nggak kenal aku juga gitu loh maksudnya. Nah sekarang udah jadi kayak lebih kenal jadinya kan juga itu udah itu kayak kesempatan untuk dikenal lebih banyak orang lagi gitu loh. Jadi betul. kesempatan jangan dilewatin dan disia-siain. Aku lebih kayak gitu sih soalnya. Betul sekali. Wah, ini apakah ada kritik dan saran ya? Kritik dan saran kayaknya sih sejauh ini sih enggak ya kayak soalnya aku aja enjoy juga maksudnya ngobrol sama Kak Adli pembawaannya juga ya enak gitu loh, maksudnya nggak yang bikin awkward atau gimana. Sejauh ini sih aku fine aja ya. Kalau aku awkward kelihatan kok Kak, pasti aku yang kayak iya kelihatan kan kayak fake ya suaranya. Tapi aku kayak nggak bisa kayak gitu Kak. Jadi kalau misalnya aku genuinely nggak suka, aku kayak oke. Iya, aku I see you Kak, tenang Kak. Soalnya ada kadang-kadang ada joke-nya kayak aku nggak nyambung. Oke. Ayo kita lanjut saja kalau begitu ya. Soalnya kadang orang kayak gitu, tapi ya udah kan ya gimana ya, namanya juga ngobrol. Iya. Ini saya ngigol apa gimana ya? Ada komentar. Enggak Kak, ini kami masih ngobrol. Halo Hana. Gimana bikin Silus?
Hana 90, do you know tadi itu segmen pertama itu selesai jam 1. Itu pun udah ditunda dulu Kak, pertanyaan dari viewer masih ada 5. Dipindah ke segmen itu kedua. Viewers bener-bener ditunda loh itu pertanyaan. Nah gimana kalau misal tadi itu di segmen pertama itu masih lanjut pertanyaannya, mungkin jam 2 udah selesai segmen pertama Kak. Oh my gosh. Untung dipindah. Aduh, Hananda tidak ngigo Kak. Di atas ada komentar tadi. Apa ya kata dia Chan ini? Kani, wah diundang artis Twitch kata dia Chan. Iya lo guys, artis Twitch guys. Oh my god. Kani weh. Bacot kali. Apalagi? Oke lah, wishlist saya ingin masuk ke program Mas Adli. We'll see. Ada komentar lagi, akhirnya salah satu tujuan hidup Kani terpenuhi kata dia Chan. Get to know more about Kani sama kalau 7 jam kurang banget. Apalagi yang kurang? Masih banyak yang belum dikorek sampai ubun-ubun. Dia ada botak berapa kali dari tadi Kak. Kecucuk itu dari tadi kepalanya gara-gara mahkota Kak. Apanya lagi yang belum dikorek Kak? Salam kenal Kani, aku baru kenal Anda semenit yang lalu. Gebok Kak Dican, gebok. Kita lanjut Kak. Apakah ada saran bintang tamu? Rekomendasi? Saran bintang tamu sebenarnya sih ada beberapa ya. Yang salah satunya tuh ada yang tadi datang dicocok sama tentu saja. Oh, nah, kalau itu aku juga sudah mengundang Ratu Pulau Selatan, sekarang aku undang Ratu Pulau Utara gitu. Oh, tentu saja. Nah, itu ada Decoco. Nah, kontennya Decoco tuh dia tuh lebih kayak sekarang tuh aku ngeliatnya kayak dia tuh lagi lebih just chatting, chill, terus main game juga. Kemarin habis stream tarot juga Decoco. Tuh, Decoco tuh orangnya fun untuk interaktif juga sih gitu. It's really fun. Dan komunitasnya juga kebentuknya bagus juga gitu loh. Dan aku senang dengan perkembangannya dia juga. Terus ada juga yang suka JRPG, adventure tuh ada Apa Kabar. Nah kalau Bear ini dia itu suka kayak retro game juga tuh. Kemarin dia juga main game adventure tuh Obscure ya kalau nggak salah ya. Yang nama lagi viral banget. Obscure. Obscure apa gitu. Aku cewek 33. Iya itu ya. Aku lupa. Oh, Clan Obscure. Nah ya itu ya. Nah itu tuh kan kayak game-game berat gitu. Tapi dia tuh emang demen untuk game-game adventure seperti itu, berat-berat gitu. Nah jadi kalau yang suka kayak adventure gitu-gitu, itu aku saraninnya emang biasanya ke Bear gitu. Gitu. Terus ada juga itu Lodin Riela atau Lodin 04. Lodin itu dia itu lebih ke sebenarnya sekarang dia lagi ngerambah ke YouTube juga. Dicoco juga sih lagi ngerambah ke YouTube. Nah sekarang si Lodin lagi fokus nih dia di YouTube nih dulu untuk ngejar jam tayangnya itu buat yang di YouTube kan. Nih. Terus dia juga suka buat ini konten juga gitu. Nah Lodin tuh dia lebih ke mabar sama viewers sih. Aku kagumnya sama Lodin tuh dia lebih mabar sama viewers. Sedangkan aku tuh untuk melakukan hal itu tuh masih takut banget Kak. Gitu loh. Jadi untuk di setiap persona kayak dari Bear, dari Lodin, dari Decoco itu ada satu-satu trik yang aku bener-bener kayak kagum gitu loh. Kok bisa gitu loh gitu maksudnya. Jadi bener-bener kalau Bear dengan gigihnya di adventure dia tamatin. Sedangkan aku tuh kalau game tuh kalau aku udah kayak capek nanti dulu ditamatinnya, malah nggak mainin lagi gitu. Tuh terus kayak kalau Decoco dengan kegimikannya dia yang lucu banget lah itulah, yang scam. Lodin dengan mabar-mabarnya dengan viewer itu kagum sih aku beberapa buat inian dengan komunitas mereka atau itu kontennya mereka juga. Itu sih kalau beberapa yang aku rekomendasiin sih. Habis kan semua 3 kan? Apa ya, ada banyak sebenarnya. Udah pernah Kak Yuzuki? Belum, siapa itu? Yuzuki ERYUZUKI. Pernah kenal. Enggak pernah lihat. Itu streamer di Twitch juga. Itu dia itu rusak. Itu dia itu benar-benar comfy banget streamnya juga. Aku belum pernah. Dia mostly IN, tapi dia juga ngomong bahasa Indonesia.
Kayaknya kita Gitu. belum mutualan, so aku kayaknya nggak pernah lihat. Itu lucu banget gemas, dan dia juga let's girlies, let's go. Oke. Cukup kan? Gitu. Cukup kayaknya ya. Oke. Kita lanjut Kak. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada yang mau dipromosikan? Apa yang dipromosikan? Oh, di pom yang si kuning misterius nggak mau, dia nggak mau disebut katanya. Oh ya, sebentar sebelum kamu promosi, aku baca komentar sebentar Kak. Ada komentar tadi di atas, apa tadi yang belum aku baca. Kayaknya lucu sih abis Kani sama terus minggu depan Dekoko sama banyak korban scam Dekoko di sini, kata dia Chan. Iya. Gas Dekoko. Our dear Eri Air Yuzuki. Yang si kuning misterius, ini siapa lagi? Itu dia kagak mau disebut namanya. Oh yang tadi kah? Pepeco. Nah itu kagak mau disebut namanya dia. Ini BTW streamku ada limiter Kak. Jadi kalau kamu bisik-bisik kedengaran juga. Oh oke. Aman berarti. Iya gak apa-apa. Oke, ada komentar Kak. Astaga 7,5 jam. Iya Kak, rekor Hai Kak. Mister. Segmen pertamanya jam 1 baru selesai Kak. Astagfirullah. Lebih panjang daripada episode Kokoge yang udah tonton Kak. Seru banget guys, soalnya ngobrol sama Kadli tuh. Apalagi kita juga tadi kayak ngomongin yang klop gitu kan. Jadi udah ngalir aja tuh kayak air Betul sekali. gitu. Kita lanjut Kak. Kalau begitu apakah ada yang mau dipromosikan? Yang dipromosikan apa ya buat sama ini? Paling yang aku promosiin kayak biasa sih, kayak yang belum kenal. Halo semuanya, nama aku Kani Sama. Aku rajungan dari Laut Selatan. Aku ini sebagai V-streamer atau yang kalian biasa kenal sebagai VTuber. Aku tuh aktif di Twitch, di YouTube, di TikTok juga, ada Instagram juga, bahkan ada Facebook juga. Tapi kalau Facebook sama Instagram tuh cuma kayak aku ngeposting aja gitu. Jadi jangan lupa untuk di follow semua platform aku guys, buat nge-support aku. Itu semuanya namanya Kanisama kecuali Instagram Kaniskama karena udah diambil asli. Kenapa nama Instagram Kaniskama? Udah diambil Kak, ada yang ngambil Kanisama. So aku sedih punung. Apakah Kaniskama gara-gara Anda suka nge-scam rajungan Anda? Bukan. Jadi Kanisama udah ada yang ngambil di Instagram. Gitu. Benar, kata Bulu benar. Aduh, sedih sekali ya. Gitu. Aku biasanya Kaniskama ini pakai C, pakai K. Ya. Scam, skama, scama, kanis, cama, I-nya 2. Oh iya 2. Kaniskama. Alasan aja itu. Nah aja, anak ngebok sih. Gitu, jadi itu jujur Instagram sangat aku sayangkan banget sih. Karena aku tuh pinginnya tuh kayak semua platform tuh namanya tuh nama aku Kanisama titik, biar orang nyari dimanapun Kanisama gitu loh maksudnya. Inilah sebenarnya alasan kenapa saya bikin nama satu, kalau bisa langsung bikin di platform baru biar langsung di grab, ambil Kak. Betul. Rebut. Jadi kemarin yang apa sih yang baru Kak? Maaf. Yang baru kemarin Blue tuh Sky, yang kah? Blue Sky itu bener-bener aku langsung bikin Kanisama jeder, udah kelar. Jadi biarpun mungkin kosong, tapi aku ini punya aku. Ya, tipe aku gitu juga kok tipenya. Jadi ngambil username pokoknya Kanisama di mana aja. Betul. Gitu. Nanti kalau dipakai orang nggak enak. Iya, masalahnya kan kita kan nggak tahu ya, siapa tahu gitu kayak tiba-tiba kita bakal pakai itu kan, pas kita cari nama kita udah diambil orang ya pundung sedih. Siapa tahu ada Gitu. impostor nanti tiba-tiba diambil terus nanti dijual akunnya ke kita. Mau ambil username ya Kak, bayar segini gitu. Kan nggak enak ya. Ngeselin sekali kalau seperti itu ya. Kalau begitu kita lanjut, ada komentar Kak, bukan rajungan mah korban scamnya pengunjung yang kena scam. Rajungan tuh bukannya tadi nama orang-orang yang disebut viewernya si Kani di? Ya kan? Viewer aku Rajungers lebih tepatnya. Oh Rajungers, aku salah Kak. Itu Rajungers. My bad. Mari Kak kalau begitu, terima kasih banyak Kani sama akhirnya. Ini beneran jam 5 Kak, aku tinggal closing abis ini. Terus kayaknya jam 5 beneran selesai. Iya. Alhamdulillah guys, terima kasih Kak Adli. Makasih juga semuanya. Capek. Serius. Wah, begaul. Let's go. Untung saya tidak upacara. Nama bilang sejam, gak ada. Abis. Semangat yang
Yang pacaran semangat ya guys. Aku sih tidak. Untung saya tidak pacaran. Habis ini tinggal tidur dengan kucing-kucing tercinta. Tentu saja. Nah, Kani kayaknya kelihatan di belakang ada satu kak yang lagi tidur. Ya. Tadi yang di luar juga lewat-lewat mulu dari tadi. Begitulah, kayak ada banyak anak-anak, banyak pengeluaran. Iya benar, itu benar banget. Aduh, benar sekali. Aku aja punya 2 aja waktu itu udah pusing, gimana kakak ya? Ada 10 kak. Basically setiap sehari 4 kali aku sek masukin kotoran, kotoran. Oh my god, olahraga juga ya jadinya ya, keren banget. Banyak kak, awalnya aku pikir aku nggak apa-apa ya nyerok gini, ini kayak zen, kayak terapeutik gitu kan ya. Tapi kemudian semakin lama ya Allah kok sama banyak ya. Capek sumpah. Aduh Tuhan. Baiklah kalau begitu, apakah Kani mau sekalian dada-dada kepada para rajungers? Mau. Guys, makasih banget ya, makasih banget sekali lagi buat Kak Adli yang ngundang aku di sini. Aku bener-bener seseneng itu Kak Adli, sumpah kayak. Sebentar. I'm really grateful. Apa? Jikonya mana kak? Apa tuh Jiko? Bro, please. Jiko tuh Jiko Shokai kak. Jadi kalau di VTuber yang ada di YouTube itu tuh untuk pengenalan tuh pasti harus ada Jikonya, Jiko Shokai. Jiko Shokainya dulu pengenalan. Kayak contoh misalkan kayak aku nih, kayak kalau aku tuh pas yang awal-awal aku bilang yang halo semuanya, Kani sama di sini. Aku Rajungan dari Laut Selatan. Salam kenal. Nah itu Jikonya aku. Misalkan Kak, ini Kak suara Adli, konten gitu. Ya? Itu suara konten. Kalau Jiko aku selalu suara konten gitu. Terus ada juga kemarin tuh aku bikin konten tuh Jiko aku tuh ayo viewers pilih Jiko aku gitu. Ada yang Jiko yang awal tadi, sampai ada kayak halo semua, nama aku Danis Kama. Salam kenal. Nah kayak gitu juga gitu. Cuman yang normal, yang awal ya kak itu Jikonya gitu. Aku tidak tahu. Jadi Jiko Shokai, jadi kayak misalkan Kak Adli nih contoh Jikonya Kak Adli gitu. Misalkan Kak Adli kayak setelah hujan muncullah pelangi. Halo semuanya, aku Kak Adli. Aku Adli. Nah aku bisa kepikiran logis, mantep. Jikoku simpel aja kak. Halo, perkenalkan saya Adli, creative streamer dari Payakumbuh, kota kecil di Sumatera Barat, Indonesia. Gitu aja kak. Aku nggak sampai. Itu. Setelah hujan ada pelangi. Hai guys, perkenalkan saya Adli. Gak ada gitu-gitu kak. Klip guys. Gak usah. Klip guys. Bangga sekali, oh my god. Sangat cocok sekali guys, klip. Udah kayak apa sih? Udah kayak gen 2 K-pop. Annyeonghaseyo, saya Semda. Something like that. Something like that. Kayak gitu. Tapi memang kalau maksudnya culture-nya di YouTube memang kayak gitu kak. Jadi kalau collab itu justru kalau kita ditanya, ayo kita perkenalan diri dulu ya, Jiko dulu, ayo dimulai dari siapa? Itu waktu kemarin aku nggak ada Jiko, aku bingung juga kayak, aduh, aku nggak pernah Jiko, aduh malu banget, aduh kayak, halo semuanya, aku Kani sama, panggilnya Kani aja ya, salam kenal, kan jadinya kan kayak kurang profesionalitas gitu loh kak. Apakah artinya saya tadi ngomong halo semuanya saya Adli, berarti itu nggak profesional? Okay. Oh itu profesional. Oke kak, nanti saya akan perbaiki. Enggak kak, itu sudah profesional kak. Kalau aku waktu itu ngomong itu kayak tadi gitu di stream orang. Halo semuanya, aku Kani sama panggilnya Kani aja ya. Salam kenal. Jadi kayak ada keraguan di dalam intonasi suara saya. Gitu saya tuh Kani atau bukan gitu ya? Aku Kani. Gitu, intonasi suara Kani gitu jadinya. Jadi sekarang kalau karena udah kebawa emang aku masuk budaya culture di YouTube juga, jadi sekarang ya udah kayak ayo Jiko langsung hal semuanya Kani sama di sini, langsung kayak gitu jadinya. Makanya bercandaannya tuh kita suka gitu sekarang kalau yang udah mau jalan ke YouTube kayak ayo, kayak misalkan yang mulai ke jalan ke YouTube kan itu kan dia cocok sama Lodin kan, aku suka bercandain ayo Jikonya mana, ayo bercanda doang gitu, just fun gitu. Cuman lucu sih sebenarnya. Itu sebenarnya Kak Adli tuh ya itu ada Jiko kak jatuhnya gitu loh.
Terima kasih Kak, udah ada klipnya di chat room dan ada yang terbangun gara-gara aku jiko-jiko. Nanti aku coba perbaiki riset lagi. Aku bangga. Setelah hujan ada pelangi. Itu pelangi, itu cocok. Setelah hujan ada pelangi. Hal semuanya, aku Adli. Tapi kan branding aku kupu-kupu Kak. Kupu-kupu. Di klip lagi, makasih. Setelah apa ya, aku kupu ya. Nantilah kayaknya aku riset lagi ya. Mari Kak, kalau begitu apakah mau jadi mau terima kasih? Tadi terpotong. Ya ampun terpotong ya guys, gara-gara Jiko guys. Berarti nanti nextnya gini guys. Ayo Kak Adli Jikonya dulu. Nah, Nggak ada jiko-jiko ya, aku bilang gitu ya. nah nice nih. Nah, jadi sobat sekali lagi terima kasih Kak Adli udah bener-bener ngundang aku bener-bener seseneng itu. I'm very very excited, very happy, very anxious but very very happy banget pokoknya. Terus juga buat semuanya yang di sini, makasih banget udah 7,5 jam bersama aku dan Kak Adli. Dengerin dari tadi aku sama Kak Adli nyerocos 7,5 jam guys. Astagfirullah, Masya Allah, keren banget kalian. Terus kalian juga interaksi. Nah itu udah azan subuh bang. Enggak, di luar tuh lagi ngaji Kak. Azan di sini 5:02, 03. Coba. So masih ada setengah jam. Iya bener-bener. Nah, makasih banget semuanya. Ini kita udah 7,5 jam gelo. Ini biasanya stream aku emang segini sih. Ini jadi aku udah yang kayak ngantuk udah gitu. Gitu semuanya, makasih banget buat waktu kalian. Bener-bener udah interaksi sama kami berdua juga, udah ngeramein. Aku bener-bener ini gak akan aku lupain sih buat kedepannya. Ini kamu beneran gak ada rencana mau ngelihat angka yang ada di layar? Apanya? Oh tadi kamu kan ngelihat angkanya, kamu terkejut Kak ngelihat angkanya? Angka? Bentar. Yes, angka di sebelah tulisan coffee itu Kak. Yes. Guys, kurang guys, aku takut. At this hour. Ini kalau saya kamu buka stream chartku kelihatan Kak angkanya dari berapa sampai berapa dari tadi Kak. Guys, masih ya ampun guys, astagfirullahaladzim ya Allah guys. Guys kalian nggak bobo apa ini 36 orang di sini aku lihat. Kalau begini saran saya sih jangan minder Kak, jangan insecure Kak kalau ada brand-brand yang mendekati. Semoga ya, aku udah mulai berubah sih jadinya. Daripada yang sebelumnya langsung aku tolak, sekarang ya pelan-pelan. Tapi tetap aku harus background check juga pastinya kan. Gitu. Ada komentar Kak lagi bahas UTA IT sama teman gak bisa tidur. UTA IT gara-gara semule. UTA IT, my god, ya Allah itu. Udah berapa tahun aku gak denger kata itu ya ampun. Ini anak semule. Anak semule guys. Aku lulusan semule guys. Ada komentar Rajungan Unite 36 orang pada turu Kak. Alhamdulillah ya, setidaknya turu ya. Aku baru bangun Kak. Bismillah Kanisama di endorse Bear Brand. Kenapa Bear Brand? Kenapa Bear Brand? Kenapa Bear Brand? Tiba-tiba dia kan gak apa-apa sih. Gak apa-apa sih. Ya gak apa-apa. Dia kan bukan beruang dan bukan naga. Aku gak punya brand. Bukan bear. Bukan bear. Kamu bear. Nah mari kalau begitu Kak, kalau sudah selesai, sekarang kita akan masuk ke break lagi. Setelah ini ada 2 lagu. Sebelum masuk ke sesi closing, untuk saya mengucapkan terima kasih. Ada freestyle dari Young Pose di request oleh Honeycomb. Ada request dari Alkazail. Ready Steady Derby dari apa ini bacanya, aku tidak tahu. Bahasa Jepang. Serius ini bahasa Jepang, nggak tahu baca katakananya gimana. Ya daripada bacanya salah Kak, nggak apa-apa. Bahasa Jepang ya guys judulnya. Nah. Ya literally aku nggak tahu ini bahasanya gimana Kak, dari Jepang kayak begitu ya. Setelah itu akan saya masuk ke sesi paling akhir ya, closing, di mana saya akan mengucapkan terima kasih atas segala event yang telah terjadi pada episode ke-96 dari Weekly Minta Radio pada malam kali ini. Baik, biar tidak lama-lama, selamat mendengarkan 2 lagu selanjutnya ya.